Kita tidak akan menyia-nyiakan kebersamaan kita di dunia ini untuk bersama-sama mempersiapkan diri dan keluarga kita agar kelak bersama juga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bu Eli dan sekeluarga dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-A'raf. Masya Allah ya. Alhamdulillah ini pagi yang istimewa bagi saya. Bisa berjumpa dengan ibu-ibu sekalian dan mudah-mudahan kita berdoa majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi baru pengantar sedikit saja dikabarkan bahwa ibu-ibu ini majelis taklim di perumahan Alam Sutra yang mungkin boleh dibilang ya minoritas gitu ya, dan memiliki semangat luar biasa, juga ngaji tahsin sama Bu Nur ya, Ustazah Nur, dan kita berdoa kita menjadi apa yang Rasul sampaikan. Jadi gini bunda sekalian, Rasulullah bilang begini, inna lillahi ahlina minan nas. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya keluarga dari golongan manusia. Jadi Allah itu punya keluarga ya dari kelompok manusia ya. Kemudian tentu sahabat mengkerutkan kening. Manhum ya Rasulullah. Loh, kok bisa-bisanya Allah punya keluarganya dari manusia. Siapa itu yang engkau maksud keluarganya Allah itu? Ya, bahwa ahlul Quran wa khassatuh. Bahwasanya ya keluarganya Allah itu kata Rasulullah itu adalah ahlul Quran, yaitu orang yang bergelut bersama Al-Quran. Wa khassatuh, dan dia memiliki kekhususan di sisi Allah. Maka ini saya sebagai pengantar, kita harus semangat untuk belajar Quran. Ya, bunda sekalian, saya juga setiap Selasa pagi itu ngisi pengajian isinya 10 orang bunda, itu pensiunan bapak-bapak. Pokoknya itu after 60 ya, di atas 60-an ya, bahkan ada yang 74 tahun bunda. Masya Allah, luar biasa, semangat, sehat ya. Dan itu digilir ke rumah-rumah mereka ya. Mohon maaf, belajar baca Quran ya, penyebutan hurufnya seperti apa ya. Ayo bunda sekalian semangat itu ya, belajar Qurannya, cara membacanya yang baik dan benar, sering-sering kemudian melafazkannya, membacanya ya. Kemudian juga kalau bisa berusaha untuk menghafalnya, karena nanti yang akan menemani kita di alam kubur, yang mau datang kepada kita nanti ketika di akhirat, itu diantaranya adalah Al-Quran ya. Terutama saya kadang-kadang kalau ditanya, Pak Ustadz gimana ya, kami ini udah usia lanjut, kadang sering di rumah, kadang gak ada temen, anak cucu juga sudah punya kegiatan masing-masing. Ayo, teman terbaiknya adalah Al-Quran. Bunda sekalian yang saya cintai, kalau kita sholat, itu adalah kita ngomong, ngobrol, komunikasi ke Allah. Tapi kalau Al-Quran itu isinya adalah Allah yang ngobrol ke kita. Ya.
Semua isi Al-Quran itu Allah yang ngomong ke kita. Sekarang biasanya kita itu kalau kesepian karena nggak punya teman ngobrol. Betul Bunda ya? Jadi pengennya itu anak dipanggil, cucu dipanggil, ya kan, teman dipanggil, ya kan, atau kita nongkrong. Apa yang kita cari? Apa yang kita kejar? Ngobrol, teman. Nah, kalau nggak ada teman-teman kita, terutama mungkin ya sibuk dengan suaminya, sibuk dengan anak cucunya, jangan kesepian. Buka Al-Quran. Al-Quran itu Allah ngajak ngobrol. Dan luar biasa Al-Quran itu Bunda sekalian. Ya, di antaranya apa? Tadi ketika nanti di akhirat Al-Quran itu datang. Kepada siapa? Khususnya kepada ahlul Quran tadi. Ya, Al-Quran akan mengatakan bacalah sampai batas mana terakhir yang engkau baca. Itu Al-Quran. Ya. Dan kemudian meminta kepada Allah untuk kemudian memberikan kedudukan kepada kita, memberikan syafaat kepada kita. Ya, maka disebutkan oleh para ulama Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Ya. Mungkin juga mohon maaf ada di antara Bunda yang suami atau pasangan telah tiada. Ya, jangan merasa kesepian. Ya, peluk Al-Quran, bersamai dengan Al-Quran, ya, bercerita ngobrol sama Allah dengan Al-Quran, ya. Kalau kita capek baca Quran, sholat sunnah, kita yang ngobrol sama Allah, ya. Capek kita sholat baca Quran, giliran Allah yang ngobrol, ya. Biar kita faham, maka baca juga terjemahnya, ya. Baca tadabburnya, mungkin ada Al-Quran tadabbur. Bunda yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keagungan Al-Qur'an ini, ya, bahwa Al-Qur'an ini bukan hanya sekedar firman Allah. Tetapi Al-Qur'an ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah tibyanal likulli syai'. Bahwa Al-Qur'an ini memberikan penjelasan atas segala sesuatu. Nah, wabil khusus apa? Wabil khusus tentang keluarga. Nah, ini baru pembukaan ini. Tema kita tentang apa hari ini? Ada request? Hah? Oh, ke surga bersama keluarga, ya. Bunda yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngomong-ngomong, apakah Allah itu ada ngatur tentang keluarga? Apakah Allah itu ada mention tentang keluarga? Apakah Allah itu ada menjelaskan tentang kita bagaimana bersama dengan keluarga? Nah, ini yang kita kaji, ya. Ini boleh dibuka handphonenya, boleh dicari Al-Quran Surah At-Tahrim. Nah, tentang keluarga ini. Apa kata Allah? Surah At-Tahrim ayat 6. Ya. Coba diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Qu itu artinya pelihara, jaga, hati-hati. Ya. Qu anfusakum. Hati-hati, pelihara, jaga. Ya.
diri kalian, kata Allah. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, selamatkan diri kalian, berhati-hati diri kalian, ya. Dan keluarga kalian juga, kata Allah, dari neraka. Ya. Loh, ini maknanya apa, Ustadz? Maknanya diantaranya, ya, berarti bisa jadi diri kita dan keluarga terpisah nanti di akhirat. Itu ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan demikian. Salah satu makna daripada ayat ini adalah bahwa kita bersama keluarga itu berpeluang kalau nggak hati-hati bisa berpisah. Nggak tahu siapa yang di surga, siapa yang di neraka. Atau yang kedua, bisa jadi sama-sama masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Atau bisa jadi juga karena kita membaca ayat ini, memperhatikan ayat ini dan kita berhati-hati, insya Allah mudah-mudahan kita semua di dalam surga. Ya. Ini ayat harus, bahkan sering saya sampaikan karena saya ngisi pengajian di Bogor setiap Senin pekan pertama dan ketiga di Masjid Raya Al-Muttaqin bersama Ustadz Felix Siau. Nah, itu juga ibu-ibu itu semuanya. Ya, pengajian ibu-ibu. Saya sering sampaikan begini, ayat ini harus difahami, minimal itu diketahui oleh seluruh keluarga kaum muslimin. Ya. Jadi keluarga muslim itu harus tahu bahwa Allah mention keluarga kita loh. Ya. Saya sering bilang tuh kena buka handphone, bunda sekalian, di screenshot ayatnya, dikirim ke grup keluarga. Nah, itu. Ya, nggak apa-apa kirim, ya. Screenshot, ya kan? Di SS ya, di screenshot, kirim ke grup keluarga. Ya. Bilang ke suami, bilang ke anak-anak, bilang ke orang tua, kita harus saling menjaga loh. Yang nyuruh siapa? Allah. Ya. Kita harus saling menjaga loh. Kita nggak boleh lo cuek-cuek. Kita nggak boleh lo diam-diam. Kita nggak boleh lo saling memusuhi. Kita harus bersama-sama untuk saling menguatkan, menasehati agar kita bersama di dunia dan mudah-mudahan kita bersama di surga. Ya. Apalagi contoh misalkan ayat yang lain. Nih coba dibuka lagi. Ya. Surah Al-Furqan ayat 74. Dan ini adalah doa yang sering kita panjatkan. Nah, ini banyak nih doa yang kita baca, jangan-jangan kita belum tahu artinya. Ya kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa kita. Ya, dan ini ada dalam Al-Qur'an. Ya, berarti kita dianjurkan baca doa ini. Ya, doanya apa? Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah pasangan-pasangan ya dan anak-anak kami ya Allah. Min azwajina wa dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kami ya Allah. Ya. Qurrata a'yun, yaitu adalah mereka ini orang-orang yang menyejukkan pandangan. Ya. Menyejukkan pandangan itu bukan semata-mata karena fisik tapi akhlaknya. Ya, sopan santunnya, ya. Tata kramanya,
ya. Dan ini menjadi PR bagi para orang tua dan juga para eyang-eyang sekalian ya, untuk cucu-cucu ya. Hari ini betapa informasi itu begitu sangat mempengaruhi anak cucu kita. Jadi minta doa sama Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun. Sejuk dipandang. Ya, enak dipandang. Bukan semata karena fisiknya, tapi karena budi pekertinya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka ini Masya Allah, kalau ada majelis ya kan, kita bersemangat, saling menguatkan, saling mengingatkan. Ini bagian dari kumpulan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya nih yang ketiga. Ya, kita bahas ayat-ayatnya dulu ini, nanti baru hadis. Buka surah Ar-Rum ayat 21. Nah, ya. Ar-Rum ayat 21. Ini yang sering dibaca kalau ada acara pernikahan. Nah, gak apa-apa. Kita kan udah senior Ustadz, gak apa-apa. Mengenang masa pernikahan dulu. Nah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi, ketemu ayatnya? Ketemu ya Bunda ya? Oke. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, saya jelaskan dari awal. Wa min ayatihi. Nah, ini dia. Ya. Apa artinya? Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ya, kebesarannya itu Allah. Apa? Di antara tanda-tandanya? Bahwa Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian sesama manusia. Ya. Nah, coba perhatikan. Apa maknanya? Pasangan kalian itu adalah ayat-ayat Allah. Saya ulangi lagi. Pasangan kalian itu, kata Allah, adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah pasangan kalian. Itu maknanya. Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian sesama manusia. Pasangan kalian itu, kata para ulama, itu adalah ayat-ayat Allah. Perhatikan Bunda sekalian, ayat itu dua. Ada ayatul qauliyah, ada ayat kauniyah. Ada ayat yang berupa kalam atau qaul Allah, yaitu mushaf Al-Quran. Itu Al-Quran itu. Ya, yang kita baca yang 30 juz itu ayat Al-Quran, iya. Yang disebut ayatul qauliyah. Yang diucap, ya, yang dikalamkan oleh Allah. Dan itu merupakan Al-Quran itu bukti kebesaran Allah. Ada lagi ayat yang lain. Ayat yang lain itu adalah ayat yang disebut oleh para ulama kauniyah. Kauniyah itu apa? Ciptaan Allah. Artinya apa? Ciptaan-ciptaan Allah itu merupakan tanda kebesaran Allah. Saya beri contoh. Masya Allah, bagus ya rumahnya. Tentu pertanyaannya adalah, siapa ya arsiteknya? Siapa ya mandornya? Siapa ya kontraktornya Bu Eli? Iya kan?
Siapa ya yang membuatnya ya? Hebat loh ini arsiteknya, hebat loh ini mandornya, rapi kerjanya. Kita kagum kepada arsitek dan mandornya karena melihat karyanya, betul? Ya. Nah, sama makna daripada ayatul kauniyah itu adalah kita melihat ciptaan untuk mengagumi sang pencipta. Sama, Al-Quran itu ketika kita baca, kita kagum. Dan kita kagum kepada yang menurunkan Al-Quran. Nah, uniknya, ini jarang banget dibahas tentang ayat ini, ya. Uniknya, pasangan kita itu, suami kita, atau istri kita, ternyata adalah ayat Allah. Ya. Ternyata pasangan kita itu adalah bukti dari kebesaran Allah. Apalagi anak-anak kita. Nah, sekilas ulama menjelaskan begini. Loh, bagaimana mungkin pasangan kita itu, anak kita itu adalah firman Tuhan? Bagaimana mungkin? Nah, dijelaskan. Sesungguhnya pasangan kamu itu bukanlah dia berwujud langsung seperti sekarang. Dia adalah pertemuan dua cairan, sel telur dan sel sperma. Dia adalah pertemuan dua cairan yang kemudian cairan ini bereaksi dan kemudian menjadi segumpal daging. Dan daging ini kemudian terus tumbuh, diberikan tulang belulang. Dan sampai kemudian pada waktunya 4 bulan, daging yang dari cairan tadi kemudian ditiupkan ruh padanya. Bergerak dia. Setelah kemudian dia terus tumbuh berkembang, pada usianya 9 bulan lebih, dia kemudian lahir ke dunia. Keluar dari rahim seorang ibu. Kemudian ketika dia keluar dari rahim seorang wanita, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi dia disusui, diberi makan, terus tumbuh badannya. Kemudian dia beranjak remaja, beranjak dewasa, hingga akhirnya menjadi orang yang bersama dengan engkau di rumah. Maka dia itu bukan semata-mata melainkan bagian dari keagungan Allah. Sampai seperti itu. Ya, terbentuk matanya, terbentuk bibirnya, terbentuk jantungnya. Siapa ini yang menciptakan orang kayak begini? Adalah Allah. Ya. Maka keluarga ini harus betul-betul kita perhatikan. Majelis taklim ini betul-betul kita mengkaji Al-Quran. Ya, betul-betul kita mengkaji firman Allah yang berdampak kepada kehidupan keluarga kita. Ya, maka bunda sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari ya, 3 ayat tadi sangat penting bagi kita untuk kita cross check pada diri kita, ya, sudah sejauh mana kita mencintai keluarga kita. Kita membersamai suami dan anak-anak kita, ya, bahwa cinta kita ini bukan semata-mata hanya di dunia, tapi kita juga ingin kelak dikumpulkan di surga, ya. Tentu ya, setiap kita itu akan meninggalkan dunia ini. Ya. Ini enggak nakut-nakuti, enggak. Bisa jadi bunda duluan, saya belakangan. Kebalik ya. Bisa jadi saya belakangan, bunda duluan. Sama aja ya. Kita nggak tahu. Bahkan sekarang penelitian mengatakan ya, anak muda, usia muda 40 tahun ke bawah ya, itu lebih banyak penyakit dan angka kematiannya. Maka nikmat ini harus disyukuri ya.
Nah, dengan syukur itulah kemudian apa yang Allah beri ini diberikan untuk sesuatu yang Allah cintai. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang setiap bernyawa pasti akan berpulang, akan menghadapi kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal kematian itu datang, gak ada yang bisa memundurkan, gak ada yang bisa memajukan. Ya, mungkin pasangan kita ada yang sudah berpulang, atau mungkin ada yang belum berpulang. Kalau telah berpulang, betul-betul banyak-banyak berdoa untuk pasangan kita. Ya, kalau pasangan kita masih ada dan masih bisa kita untuk bersama dengannya, memberikan yang terbaik, betul-betul berikan yang terbaik. Ya, di sisa usia yang ada. Ya. Bahkan mungkin ada di antara kita yang masih punya orang tua, betul-betul berikan yang terbaik. Ya. Kita bersama anak-anak kita, mungkin mohon maaf ya, kita nanti yang lebih duluan, betul-betul kita bersamai anak-anak kita. Ya. Kenapa? Karena Rasul Allah itu melarang kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Lemah iman, lemah fisik, lemah akal, lemah ekonomi, sampai dia meminta-minta, nggak boleh. Maka anak harus didampingi. Ya. Maka ketika kita tahu bahwa semua kita ini akan meninggal, kita tidak akan menyia-nyiakan kebersamaan kita. Saya ulangi lagi. Kita tidak akan menyia-nyiakan kebersamaan kita di dunia ini untuk bersama-sama mempersiapkan diri dan keluarga kita agar kelak bersama juga di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.